Oke, halo. Jadi hari ini kita bahas chapter 5. Di sini judulnya asistensi 5 dan 6. Tapi dua-duanya ini sebenarnya bahas chapter 5. Jadi kayak chapter 5 itu sebenarnya dibagi jadi 2 sesi pertemuannya. Makanya nanti gue bikin videonya bakal ada 2 nih untuk chapter 5. Jadi chapter 5 itu tentang independent demand system yang modelnya itu probabilistic. Jadi bedanya sama deterministic model adalah kalau probabilistic kan di sini kayak let's say nih soal nomor 1 kayak kalian bisa lihat kan di sini tuh ada yang namanya kayak probability untuk setiap lead time atau mungkin nanti ada demand lead time juga, makanya nanti bakal ada sering kita bikin tabel yang ada M terus PM terus ada PM lebih besar dari B kayak gitu. Nah bedanya kalau yang deterministic model itu tuh nggak ada yang namanya kayak probability kayak gini. Jadi semua entah itu lead time-nya atau demand-nya itu semuanya udah known atau udah ibaratnya tuh udah stable gitu loh. Nggak ada kemungkinan jumlahnya bakal berubah atau gimana-gimana gitu. Nah, jadi di sini kayak biasa ngerjainnya bakal di Excel. Nah, soal yang pertama itu, jadi di sini seorang manajer toko elektronik memutuskan untuk melakukan suatu pemesanan hardcover folder dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Nah, harga beli dari folder tersebut adalah $1,5. Nah, itu kan berarti kan P-nya kan. Dan setiap pemesanan mengeluarkan biaya sebesar $5 per pemesanan. Itu berarti ordering cost-nya. Nah, terusnya di sini ada permintaan tahunan dari hardcover itu adalah 1.500 folder. Nah, di sini tuh demand-nya udah ditentuin gitu, kayak udah satu periode sekian. Makanya judulnya tadi adalah independent demand. Kalau discrete demand pasti akan beda-beda gitu, kayak tiap periode ada kemungkinan periode 1 demand segini, periode 2 segini, periode 3 segini. Ada perbedaan jelas gitu. Nah, kalau misalkan independent demand itu dia asumsinya periode untuk semua demand untuk semua periode itu sama. Nah, terus di sini permintaan selama waktu tunggu itu mengikuti distribusi probabilitas discrete kayak di tabel ini. Oke, jadi ini tabel untuk lead time-nya. Jadi di sini ada lead time-nya ada dari 0, terus 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya. Terus masing-masing di sini ada probability-nya. Nah, terus di sini pelanggan diperbolehkan melakukan back order. Jadi kalau misalkan kita kehabisan stok, kita masih dan ada demand, kita masih bisa melayani demand itu tapi nggak langsung dipenuhi gitu loh. Nah, terusnya biaya back order ini per folder adalah $0,5. Oke. Jadi A-nya $0,5, terus tadi price-nya itu sendiri ada $1,5, terus ordering cost-nya $5, terus demand setahunnya itu 1.500 unit. Terus di sini biaya penyimpanan diprediksi adalah sebesar 12% dari harga beli. Itu fraction-nya. Berarti untuk holding cost-nya tinggal dikali aja 12% dikali sama harganya. Nah, terus dapat 0,18 nih. Ini ya. Nah, terus yang ditanya adalah titik pemesanan ulang atau reorder point dan tingkat persediaan pengaman atau safety stock. Nah, jadi kalau untuk cari reorder point kan kita karena since ini probabilistic, jadi kita cari probability stock out-nya dulu. Nah, cari probability stock out itu pakai rumus ini. H kali Q dibagi sama A kali R. H-nya kan ini kan 0,18, terus dikali sama Q-nya. Tapi sebelumnya itu kita butuh ini dulu nih, tabel P, dimana demand lead time-nya itu lebih besar daripada reorder point, sama kita butuh Q. Makanya di sini Q-nya kita nggak bisa langsung hitung karena di sini nggak ada Q-nya kan, nggak given gitu, nggak dikasih tahu. Makanya kita bikin tabel ini dulu nih. Ini kan M sama PM-nya udah dikasih tahu nih kan di tabel yang ini nih di soal. Tinggal cuma beda aja. Tadinya ke samping terus sekarang dibikinnya ke bawah. Nah, tambahannya adalah kita tinggal cari si probability ketika lead time demand-nya itu lebih besar daripada si B atau reorder point. Nah, caranya adalah ini semua probability-nya dijumlah dulu. Kan pasti 1 kan. Nah, terusnya yaudah kayak biasa dikurangin zigzag.
Untuk yang di sini berarti dapatnya dari 1 dikurang sama ini 0,01 probability ketika lead time demand-nya itu 0. Terus yang ini dapatnya dari yang atasnya, probability yang atasnya dikurang sama probability yang ini. Jadi zigzag gitu. Yang ini berarti kan dapatnya dari 0,92 dikurang sama 0,16. Terus 0,56 dapatnya dari 0,76 dikurang 0,2 dan seterusnya. Ini rumusnya ada di sini ya, jadi bisa ngeliat ini rumusnya nge-refer kemana. Nah, terus udah dapet kita tabel ini, kita bisa cari PS-nya nih. Tapi kita bisa cari key-nya dulu karena kan untuk cari PS harus pakai key. Nah, key-nya ya udah biasa pakai rumus biasa. Yang akar 2 dikali sama demand setahun dikali sama ordering cost dibagi sama si holding cost. Kan udah dikasih tahu nih. Ordering cost-nya $5, terus annual demand-nya 1.500, terus untuk si holding cost-nya kan ini kan 0,18. Terus dapet nih Q star-nya segini. Udah dapet Q star-nya, terus kita masukin ke sini H-nya 0,18, Q-nya barusan yang tadi dihitung, terus A dikali R, A-nya yang tadi ini given, R-nya juga sama, terus kita dapet ini 0,07. Ya, jadi sebelum kita nentuin ke sini, tahap pertama adalah kita harus tahu nih rumus reorder point-nya. Nah, terusnya kita bikin tabel ini. Ya. Bikin tabel ini. Nah, tabel ini. Jadi tahu rumus, terus bikin tabel ini, habis itu kita bikin key-nya, kita harus cari key-nya, habis itu baru kita bisa hitung PS-nya atau probability stock out. Nah, habis ketemu probability stock out 0,07, kita baru nge-refer sama tabel yang tadi udah kita buat. Kan 0,07, nah kita cari nih, dia ada di antara mana. Kan dia berarti ada di antara 0,05 sama 0,11 kan. Nah, kita pilih yang paling rendah probability-nya, jadi 0,05. Nah, itu berarti dia lead time demand-nya adalah 7. Nah, di sini reorder point atau B itu sama dengan M. Jadi, reorder point-nya adalah 7 unit. Oh ya, sorry banget tadi kayaknya ini gue ngomong minggu deh. Ini maksudnya lead time demand ya. Jadi demand satuannya unit bukan minggu. Nah, terusnya kalau didapat reorder point, kita baru bisa cari safety stock. Oh ya, anyway di sini gue udah tulis penjelasan masing-masing kayak M itu apa, terus PM apa, sama PM lebih besar dari B itu apa. Nah, terus udah dapat reorder point-nya, baru kita bisa cari safety stock pakai rumus ini nih. B sama dengan M bar plus S. B-nya kan udah ketemu. Terus M bar-nya ini average demand dari ini lead time demand, average lead time demand. Jadi kayak ya udah lo tambahin aja nih semua, terus dibagi 10. Pokoknya rata-rata dari ini kayak biasa kan nyari average, dapat 5 nih. Dapat 5. Nah, sedangkan yang ditanya adalah safety stock alias yang S. Jadi ya udah tinggal dibalik aja nih rumusnya. S sama dengan B dikurang sama M bar. Nah, B-nya kan 7. M bar-nya 5. 7 kurang 5, 2. Jadi dapat safety stock-nya 2 unit. Oke, udah selesai nomor 1, udah dapat reorder point sama safety stock. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ceritanya itu ada perusahaan air minum dalam kemasan atau AMDK sedang melakukan suatu perencanaan kebijakan persediaan yang optimal. Nah, untuk menerbitkan suatu pemesanan, perusahaan dikenakan biaya sebesar $2 per pemesanan. Berarti itu ordering cost-nya $2. Nih ya. Terusnya, perusahaan tersebut memperbolehkan adanya back order dan setiap back order dikenakan $1 per outage. Nah, ini G-nya. Jadi biaya back ordernya $1, terus dia bilang biaya penyimpanannya itu adalah sebesar $0,10 per tahun. Ini holding cost-nya. Terus permintaan mingguan selama waktu tunggu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 botol.
Ini ya berarti MIU-nya 100 botol atau permintaan rata-rata selama lead time. Terus deviasi bakunya sebesar 10 botol. Ini standar deviasinya 10 botol. Habis itu waktu tunggu pemesanan dari MDK tersebut adalah 2 minggu, berarti lead time-nya 2 minggu. Terus tentukan titik pemesanan ulang dan tingkat persediaan pengamanan. Sama kayak sebelumnya ditanya B sama S, reorder sama safety stock. Nah, caranya adalah di sini bedanya safety stocknya kita pakai perkalian antara Z value sama si standar deviasi. Kalau yang ini kan tadi sebelumnya kita safety stocknya pakai BM plus S kan. Nah, sedangkan kita cuma punya info tentang si standar deviasinya doang. Kita harus cari Z-nya dulu nih berarti. Nah, cari Z itu pakai rumus FZ. Nah, rumus FZ itu kita dapatnya dengan pakai ini nih, equation ini, persamaan ini. Standar deviasi dikali sama holding cost kali sama Q dibagi sama R. Nah, di sini kan si R-nya kita dapat dari ini, perkalian antara si rata-rata permintaan dalam seminggu dikali sama ada berapa minggu dalam setahun, kan 52 minggu. Nah, makanya dapat dari si 100 botol dikali 52 minggu. Itu kita dapat annual demand dari situ. Terus M-bar-nya kita dapat dari ini, si 100 botol dibagi sama 2 minggu. Dikali sama 2 minggu. Karena kan lead time demand, berarti demand yang muncul selama lead time. Nah, yang belum dapat kan berarti key-nya nih yang belum kita tahu. Yaudah dicari kayak biasa pakai rumus akar 2 CR per H. Masukin semua angka-angkanya, kan CR sama H-nya udah dikasih tahu. Terus akhirnya kita dapat nih Q-nya ini 456,07. Nah, udah dapet key-nya, baru kita ngitung FZ-nya pakai rumus itu tadi. Standar deviasinya masukin, H-nya masukin, terus key-nya juga yang barusan dihitung, sama G-nya kan 1. Oh ya, sorry, ini kurang nih. Kali bagi GR. Ya. Nah, terusnya bawahnya dibagi sama G dikali sama R. Udah dapet segini 0,0877, udah dapet nih Z-nya. Nah, kita ngelihat ke tabel yang ada di kalau misalkan kalian bisa lihat buku di halaman 220. Itu standar tabel kayak standar distribusi normal. Nah, kalian ngelihatnya itu di bagian ordinate FZ, ordinate atau FZ, karena emang yang kita punya di sini kan angka FZ kan. Jadi untuk cari nilai Z-nya kita cari di kayak lihat patokannya itu FZ-nya yang udah kita hitung. Kan 0,0877 nih. Lihat nih di sini. Mana yang mendekati 0,0877, atau kalau kita lagi beruntung ada angka yang exact sama, bisa langsung pakai angka yang ada di sebelahnya. Nah, tapi kan di sini 0,0877 nggak ada yang langsung 0,0877 kan. Itu tuh ada di antara ini 0,0863, ini gue tandain biar gampang, sama ini, di antara ini kan. Nah, kita harus ngitung pakai interpolasi kalau misalkan nggak ada ordinate atau FZ yang angkanya benar-benar sama hasil perhitungan kita. Oke, berada di antara dua angka ini, terus makanya kita harus interpolasi. Nah, ini cara interpolasi. Yang pertama kita harus nentuin H1, H2, B1 sama B2. H1-nya itu adalah nilai Z dari si upper bound atau si yang paling atas ini, angka atas. Terus H2 adalah nilai Z dari batas bawah. Terus B1 itu sendiri adalah hasil selisih antara si upper bound, si batas atas dikurang sama ini, nilai FZ kita sendiri. Terusnya yang B2, terusnya yang B2
itu kita dapat dari perbedaan antara si atas bawah dikurang sama batas atas dikurang sama batas bawah. Nah, udah dapet. Terus untuk dapet X-nya atau dapet nilai Z-nya, ini mungkin gue ganti Z deh kali ya. Nah, untuk dapet nilai Z-nya tinggal ngikutin aja kayak gini formulanya. Jadi si H1 dikurang sama B1 bagi B2 dikali sama si H1 kurang H2. Nah, udah gitu kita dapat ini nih, dapat Z-nya. Jadi kita baru dapat Z-nya segini. Udah dapat Z-nya, baru deh kita cari safety stock-nya. Safety stock-nya kan Z dikali sama standar deviasi. Ya udah tinggal kali aja nih, tadi si 1,741 dikali sama standar deviasi kita kan 10. Nah, kita dapat deh safety stock-nya 17,409 unit. Nah, udah ketemu safety stock, kita ngitung reorder point. Ngitung reorder point-nya pakai ini, B sama dengan M bar plus S. M bar-nya kan tadi udah dihitung nih di atas 200. Hasil dari perkalian lead time-nya berapa lama dikali sama per minggu ada demand berapa. Nah, terusnya ditambah sama si safety stock yang udah kita hitung barusan nih di atas. Nah, tinggal ditambah, dapet deh reorder point-nya. Jadi reorder point dapat dari safety stock ditambah sama M bar. Dapat 217,4,9 unit. Selesai nomor 2. Nah, sekarang soal nomor 3. Jadi suatu toko binatang peliharaan memiliki permintaan bulanan kura-kura Afrika yang terdistribusi poisson dengan rata-rata sebesar 4 ekor. Ya, jadi itu mu-nya 4 ekor ini. Terus sekali pemesanan, toko tersebut membeli kura-kura Afrika sebanyak 12 ekor. Nah, itu berarti kan order quantity-nya udah di state tuh, key-nya 12 ekor. Terus waktu tunggu mulai dari pemesanan hingga kura-kura Afrika yang dipesan tiba di toko itu 4 minggu. Lead time-nya 4 minggu. Terus biaya untuk memelihara kura-kura itu adalah sebesar $10 per ekor per tahunnya. Itu considered as holding cost. Jadi holding cost-nya adalah $10. Terus jika kura-kura Afrika di toko habis, pelanggan biasanya melakukan pemesanan kembali. Berarti kan ada back order nih. Nah, tapi ada biayanya. Itu $24 per outage. Jadi G-nya adalah 24. Terus pada saat jumlah kura-kura Afrika di toko sebanyak berapakah pemesanan ulang harus dilakukan? Berarti yang ditanyakan adalah reorder point. Nah, di sini kan ini dikasih tahu kan tadi baru per minggu kan. Permintaan rata-rata sebesar 4 ekor nih yang atas. Per bulan. Itu kan berarti kita belum dapat annual demand-nya. Nah, untuk dapat annual demand berarti tinggal dikali aja sama 12 nih si 4 ekornya. Kan ini kan demand per bulan, berarti kalau misalkan setahun tinggal dikali sama 12. Nah, kita dapat 48. Nah, untuk cari reorder point-nya adalah kita pakai rumus FB ini. FB sama dengan H dikali Q per GR. Nah, H-nya kan udah dikasih tahu nih $10. Terus untuk Q-nya 12 dibagi sama G-nya 24 dikali sama R-nya 48. Nah, udah dihitung semua kita dapat 0,104. Nah, angka ini, FB ini, pokoknya kalau misalkan kuncinya ada gini. Kalau misalkan ada kayak rumus nih, FB atau kayak yang tadi sebelumnya, FZ. Nah, itu tuh berarti kita harus nge-refer ke tabel distribusi. Terus harus dilihat juga distribusinya apa. Kalau ini kan tadi kan dia bilang poisson kan, distribusi poisson. Kalau yang tadi itu distribusi normal, terdistribusi normal. Nah, berarti itu ada perbedaan tabel. Kalau misalkan dia ngomong distribusi normal, ya udah nanti kalian ngelihat tabelnya yang tabel distribusi normal. Kalau dia bilangnya terdistribusi poisson, kalian ngelihatnya ke tabel distribusi poisson. Nah, since ini dia masih FB, berarti kita harus nge-refer ke tabel distribusi untuk ngecek ini nilai ini, si FB ini, itu tuh berapa. Nah, ini ya, kemudian lihat tabel Poisson Distribution. Kalau di buku itu halaman 223.
Terus kita cari nilai FB-nya. Nah, nilai FB kita itu kan ada ini ya, 0,104. Berarti kita ngelihat di bagian M-barnya 4 karena mu kita itu 4. Nih ya. Jadi M-bar itu atau mu-nya kita ngelihat di tabel bagian ini nih. Kan ini kan ada, ini kan gue udah tandain nih. M-barnya, cari yang sesuai sama M-bar kita. Kalau di case ini adalah 4. Terus lihat ke bawahnya. Di bawahnya 4, ini kan ada banyak angka gitu kan. Kayak 0, sekian. Nah, cari di bawahnya 4 ini angka yang sesuai sama ini, value FB kita. Nah, ini kan udah gue tandain lagi nih, dapet nih di bawahnya 4 yang 0,104 ada kan. Terus ngelihat ke sampingnya ke bagian reorder point atau B, dia sejajar sama angka berapa. Nah, ini kan gue kasih tanda panah kan, dia itu sejajar sama angka 6, berarti reorder point-nya adalah 6 unit. Nah, berdasarkan tabel reorder point atau B untuk FB dengan nilai segini itu sebanyak 6 unit. Jadi kuncinya gitu ya, kalau misalkan kalian harus ngitung FB atau kayak FZ gitu, pokoknya masih ada nilai F, kalian harus nge-refer hasil perhitungan kalian ke tabel. Kalau misalkan angka yang kalian cari atau value ini nggak ada di tabel, kalian harus pakai interpolasi. Gitu. Jadi gitu aja untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Di sini ceritanya itu suatu perusahaan produsen bahan kimia memiliki permintaan tahunan salah satu produknya sebesar 2.500 galon. Berarti R-nya 2.500. Terus perusahaan tersebut tidak memperkenankan pelanggannya untuk melakukan pemesanan kembali. Jadi nggak ada back order nih. Sehingga jika ada permintaan yang tidak terpenuhi, perusahaannya akan menderita biaya sebesar $3 per tahun. Berarti dia ada loss sell. Atau stock out cost-nya berarti $3. Terus biaya penyimpanan dari galon tersebut adalah $0,5 ini ya. Terus biaya tetap yang dikeluarkan dalam satu kali pemesanan atau ordering cost itu $6. Yang ditanya adalah titik pemesanan ulang dan tingkat persediaan pengaman, biasa kan B sama S. Tapi kita di sini given tabel ini nih, M sama PM-nya. M itu kan permintaan yang muncul selama lead time. Terus PM itu adalah probability untuk masing-masing jumlah demand ini, demand lead time. Nah, kan untuk cari yang mau kita cari tadi itu kan kita harus pakai rumus ini nih, si probability of stock out. Ini mirip kayak nomor 1. Jadi kita cari PS-nya dulu, tapi sebelum cari PS kita harus tahu si tabel, bikin tabel sama cari key-nya dulu kan. Ini sama kayak nomor 1 nih. Nah, ya udah bikin aja tabelnya kayak tadi. Ini kan M sama PM-nya kan nilainya udah diketahui nih kan di tabel. Cuma kalian bikinnya ke bawah. Terus habis itu tinggal cari PM lebih besar dari B. Caranya ngitungnya sama kayak tadi ya, zigzag. Jadi kalau yang ini berarti dapatnya dari 1 dikurang sama 0,1. Yang ini dapatnya dari 0,99 dikurang 0,04 dan seterusnya sampai ke bawah, dan ininya pasti yang paling bawah 0. Nah, udah dapet tabel, terus kita ngitung key-nya pakai rumus biasa, akar dari 2CR per H, dapet nih key-nya 2,44,95, masukin deh nih ke rumus PS tadi, probability of stock out. Nah, cuma ini di sini rumusnya agak beda sama yang tadi di bawahnya pembaginya. Nah, terusnya hitung semuanya kan ini udah dapet kan angka-angkanya, tinggal dimasukin aja ke equation. Dapet deh kita probability of stock out-nya 0,016. Nah, angka ini kita nge-refer ke tabel. Oh iya, tambahan lagi, jadi nggak cuma kayak FZ atau FB doang yang refer ke tabel, tapi kalau misalkan kayak ada PS, pokoknya kayak probability kayak gini, pokoknya yang bentukannya kayak gini nih, yang kayak ada dalam kurungnya gitu, kalian harus nge-refer ke tabel. Nah, terus di sini kita dapat value-nya PS 0,016, kita nge-refer ke tabel yang udah kita buat tadi. Cari yang bagian P, M lebih besar dari B-nya itu si angka 0,016. Nah, 0,016 itu kan ada di ini kan berarti antara 0 sama 0,03. Nah, di antara dua ini kita pilih
yang paling kecil, berarti kan yang ini kan si 0. Nah, si 0 ini dia itu sejajar sama 225. Ya udah, berarti dia untuk reorder point-nya sama dengan si M-nya. Berarti 225. Nah, untuk safety stock kita cari pakai rumus B sama dengan M besar plus S. M bar-nya sesuai sama definisinya, M bar itu adalah average lead time demand. Berarti kalian tinggal jumlahin aja nih demand lead time dibagi sama itu datanya ada berapa. Biasa nyari average lah. Nah, terusnya ditambah sama S. S itu kan yang ditanyain kan. B-nya ini udah dikasih tahu nih. 225. Ya udah tinggal dibalikan aja nih rumusnya. Jadi untuk cari S adalah B 225 dikurang sama M bar 150. Dapat deh 75. Oke, lanjut ke nomor 5. Di sini suatu perusahaan yang memproduksi kursi memiliki permintaan tahunan sebesar 5.200 unit. Oke, dengan permintaan mingguannya 100 unit. Jadi R-nya itu 5.200 unit, R besar, terus R kecilnya ini permintaan mingguan itu 100 unit. Terus dia bilang manajer produksi menemukan kesulitan dalam mencari kulit kursi yang dipesan dari pemasok. Nah, karena kesulitan dalam mencari pemasok, waktu pengiriman kulit tersebut berubah-ubah. Jadi lead time-nya tuh berubah-ubah. Nah, selama sepanjang tahun. Terus si kulit itu dipesan dalam bentuk lembaran sebanyak 500 potong dalam sekali pemesanan. Berarti itu order quantity-nya atau Q-nya ya, 500 unit. Terus dengan biaya penyimpanan sebesar $20 per potong. Berarti holding cost-nya $20. Terus, suatu potong kulit tersebut dapat digunakan untuk satu buah kursi. Biaya back order itu sebesar $15 per potong. A-nya $15. Nah, berapa titik pemesanan optimum dari kulit tersebut jika waktu tunggu dari pengiriman tersebut mengikuti distribusi di bawah ini? Jadi ini lead time-nya tadi kayak yang dia bilang berubah-ubah. Jadi bervariasi, ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sama 5 minggu. Nah, masing-masing ini ada frekuensinya. Yang 1 minggu ada 10 kali, 2 minggu ada 20 kali, yang 3 minggu 35 kali, and so on. Terus yang ditanya kan tadi berapa titik pemesanan optimum. Maksudnya itu kayak reorder point. Reorder point-nya yang ditanyain. Nah, berarti langkah pertama adalah, kan yang given ini kan. Ini kan yang given di tabel ini. Lead time-nya sama frekuensinya. Nah, untuk kita cari probability-nya, jadi itu kayak tujuan kita mau bikin tabel yang kayak tadi, M, PM sama P ketika M lebih besar dari B. Tapi kita given-nya cuma si ini aja kan, lead time sama frekuensi. Berarti kita harus tahu masing-masing lead time 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya, itu probability-nya terjadinya berapa banyak. Nah, ya udah kayak biasa. Untuk cari probability adalah si frekuensinya semua ditotalin. Ya, di sini kita dapat ternyata frekuensinya itu ada 100. Total itu ada 100, berarti untuk probability masing-masing lead time tinggal dibagi aja, frekuensinya dibagi sama total frekuensi. Jadi each frekuensi dibagi sama total frekuensi. Yang di sini 0,1 dapat dari 10 dibagi sama 100 ya. Nah, terus yang ini berarti dapat dari 20 dibagi 100 dan seterusnya ke bawah. Kalau di total ini probability-nya pasti 1, harus 1. Nah, udah dapat probability-nya. Ini selanjutnya kita bikin tabel yang kayak sebelum-sebelumnya nih. M, PM, terus sama P M lebih besar dari B. Nah, cuma di sini kita ada nyelip ketika M dikalikan sama probability-nya. Nah, di sini M-nya dapat dari ini nih. Dia ngikutin si lead time sama demand yang muncul setiap minggu. Kan berarti semakin lama lead time-nya, semakin lama semakin panjang, nanti demand yang muncul akan semakin banyak kan, depend sama per minggunya dia ada berapa. Nah, ini tinggal dikali aja nih, masing-masing lead time dikali sama demand yang muncul setiap minggu. Nah, udah dapet, di sini nilai PM itu sama dengan nilai PL. Ya, jadi semuanya tinggal samain aja kayak ini, PM sama dengan PL. Udah dapet, untuk PM-nya cari deh M dikali sama PM.
ini dikali sama ini ya, kolom ini kali sama ini. Nah berarti ini 100 kali 0,1 jadi 10 ya kan, kayak gini ya. Terus tinggal diterusin aja ke bawah. Udah dapet, kita hitung P, M lebih besar dari B, probability ketika demand saat lead time lebih besar daripada reorder point. Nah ini masih sama kayak yang tadi. Ini dikurangin zigzag, ini dapat dari 1, ini si total probability dikurang sama probability lead time yang pertama 0,1, berarti 0,9. Terus 0,7 dapat dari 0,9 kurang 0,2, makanya 0,7. Terus habis itu 0,7 kurang 0,35 jadi 0,35. 0,35 kurang 0,26 sama dengan 0,09, terus dikurang sama 0,09, 0 abis. Nah, di sini kalau kita bikin kayak gini jangan lupa juga untuk ngitung si M-bar-nya atau average lead time demand. Di sini dapat 60,8, itu tinggal ditambah aja ini semuanya, terus cari rata-ratanya, dibagi sama itu datanya ada berapa. Nah, habis itu kan kayak tadi tuh biasa kan, biasanya kan kita nyari key-nya kan. Kebetulan di sini key-nya udah dikasih tahu, jadi kita tinggal bikin tabelnya aja, terus langsung cari PS-nya, probability of stock out, pakai rumus ini kayak yang sebelum-sebelumnya. Udah dapet kan nih PS-nya. Pas udah dapet PS, langsung kita nge-refer ke tabel yang udah kita buat tadi. Di sini kan 0,128. Nah, kita lihat di bagian P ketika M lebih besar dari B, si nilai 0,128 itu ada di mana? Itu kan berarti dia ada di antara 0,09 sama 0,35. Nah, kita pilih probability yang batas bawah aja alias 0,09. Nah, kita lihat nih dia sejajar sama M sama dengan 400 kan. Berarti di sini B-nya itu sama dengan M. Nah, berarti reorder point-nya itu sama dengan 400 unit. Sekian. Sebenarnya ini masih ada 5 soal lagi kayak yang lo bisa lihat di sini. Cuma ini videonya gue bagi 2 jadi biar enggak kepanjangan. Jadi untuk video yang ini sampai di sini. Thank you.